Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Roy Ubedillah dengan NIM 202100400052. Di sini saya akan menceritakan tentang pengembala yang tersesat. Di suatu desa hiduplah dua anak laki-laki kembar dari keluarga yang sederhana. Aktivitas yang mereka lakukan setiap hari adalah mengembala domba-domba yang mereka miliki. Setiap pagi mereka mengembala di kaki gunung yang dikelilingi pohon-pohon besar dan rumput-rumput yang lebat yang tak jauh dari rumahnya. Kegiatan itu mereka lakukan setiap hari dengan senang hati. Namun pada suatu hari mereka tak bisa mengembala hewan-hewan mereka sebab longsor yang terjadi karena hujan di malam hari. Akhirnya mereka mencari tempat lain untuk mengembala hewan-hewan mereka hingga jauh dari tempat biasanya. Di sana saja, kata Toto, mengarahkan tunjuk ke tempat di mana pohon-pohon besar tumbuh dengan lebat dan sungai mengalir dengan deras. Baiklah, di situ saja. Rumput-rumput di situ sepertinya juga bagus dan segar, jawab Anto. Setelah mereka sepakat dengan tempat yang Toto bilang, akhirnya mereka berdua mengikat domba-domba mereka di beberapa pohon besar. Setelah itu, mereka bermain di sekitar sungai hingga mereka tak sadar sore menjelang dan harus pulang. Matahari mulai terbenam, dua anak laki-laki itu pulang dengan tergesa-gesa. Sampainya di halaman rumah, mereka melihat ibunya sudah berada di ambang pintu sambil bersedekap, bertanda sang ibu menunggu mereka. "Kenapa baru pulang?" Pertanyaan itu yang pertama kali mereka dengar dan berharap sang ibu tidak murka. Toto menjawab dengan wajah tanpa lesu. "Kami mengembala di seberang dari gunung sana," sambil menunjuk gunung yang sudah ditutupi oleh kabut. "Kenapa jauh sekali? Kenapa tidak mengembala di tempat biasa?" tanya ibu lagi. "Di sana tidak ada rumput lagi, Bu, karena semalam longsor dan ditutupi lahan itu," jawab Anto sambil masuk ke dalam rumah dan duduk beristirahat. "Oh," kata ibu sambil mengangguk bertanda boleh mulai paham. "Besok jangan mengembala di situ lagi ya. Di sana rumputnya banyak dan segar-segar kok, Bu, dan dekat dengan sungai, jadi kita tidak perlu membawa bekal air ketika kita haus." Toto berusaha meyakinkan ibunya dan berharap mengizinkan mereka untuk mengembala di tempat yang baru mereka temukan. "Tidak, Toto, jika ibumu melarang dan menasihatimu, dengarkan dia," jawab ayah yang baru saja datang dari dapur dan segelas kopi di tangannya. "Baik, ayah," kata Toto. Mereka berdua beranjak dari duduknya lalu membersihkan diri makan malam bersama dan beristirahat. Keesokan harinya seperti biasa, Anto dan Toto kembali mengembala dan sebelum berangkat, ibu dan ayah mereka pesan agar mereka tidak mengembala di tempat yang kemarin mereka tempati. Setelah mengiyakan perkataan ibu dan ayah, Anto dan Toto bergegas mengiring domba-domba mereka dan mencari lahan yang tak jauh dari rumahnya. Tapi usaha mereka nihil, tidak ada tempat bagus untuk memberi makan domba-domba mereka. "Gimana kalau kita ke tempat yang kemarin saja?" kata Anto. "Ayah dan ibu melarang kita untuk ke sana, Anto. Tapi jika kita tetap di sini, kita tidak akan mendapatkan banyak rumput." "Benar, tapi tempat itu sangat jauh." Nanti kita cepat pulang dan sampai rumah sebelum matahari terbenam." "Baiklah kalau begitu, ayo." Anto dan Toto bergegas mendatangi tempat kemarin dan mengharapkan pesan dari orang tuanya. Setelah sampai di sana, mereka mengikat domba-domba mereka dan bergegas bermain dan mencari buah-buahan di sekitar tempat mereka mengembala. Setelah puas bermain dan perut kenyang dengan makan buah-buahan yang mereka temukan, akhirnya mereka terlelap di dekat gembala mereka sampai malam. Orang tua mereka khawatir karena mereka belum pulang. "Anto dan Toto belum datang, Pak." "Belum, paling masih mampir di rumahnya si Anhar," jawab sambil menghisap patung rokok di tangan yang hampir habis. Matahari sudah terbenam digantikan bulan yang bersinar dengan sempurna dan orang tua mereka mulai gelisah menunggu sembaran tak kunjung pulang. Toto bangun karena mendengar suara domba-domba mereka yang mulai gelisah karena hari sudah gelap. "Anto, bangun!" sambil menggoyangkan tubuh Anto. Anto berkesiap dan menggosok-gosok matanya. "Ayo pulang, ini sudah malam." "Hah?" Anto kaget langsung bangun dari tidurnya. Lalu mereka berdua bergegas melepaskan ikatan gembala dan mengiring domba-domba mereka untuk segera pulang. Hari semakin malam, dengan cahaya bulan sebagai penerang satu-satunya.
Mereka berjalan berkiringan, tiba-tiba cahaya mulai hilang. Anto dan Toto panik dan terjebak dalam gelapnya malam. Karena tidak membawa penerangan, mereka tidak bisa melihat arah pulang. Setelah memutar beberapa kali dan mereka belum menemukan jalan arah pulang yang benar, mereka lelah dan duduk beristirahat sejenak berharap ada bantuan datang. Di rumah, orang tua mereka khawatir karena sudah larut malam dan mereka belum juga pulang. Sampai akhirnya orang tua mereka bergegas mencari mereka. Mereka mencari di lahan-lahan sekitar rumah, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka ataupun domba-domba mereka. Dengan dibantu warga, mereka berjalan menyusuri di hutan sambil memanggil nama si kembar berharap segera ditemukan. Anto, Toto, Anto, Toto, teriak mereka. Selang beberapa menit, Anto dan Toto sama-sama mendengar suara memanggil nama mereka. Toto ketakutan karena Toto mengira itu hantu tak gaib lainnya. Tetapi Anto melihat cahaya yang tak jauh di tempat yang mereka duduki. Kita selamat Toto, itu bukan hantu. Lihatlah di sana, ada cahaya. Orang tua kita sedang mencari kita. Anto dan Toto bergegas menghampiri cahaya itu, kemudian mereka bertemu dengan orang tua mereka. Dan mereka pulang bersama-sama. Tak lupa sambil mengiring domba-domba kesayangan mereka.